Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama Ibu Nining. Ibu Nining, apa saja begitu poin-poin dalam RUU Cipta Kerja ini yang dianggap merugikan para buruh yang menjadi dasar penolakan mereka? Iya, sebelum saya menjawab tentang substansi, tentu pertama adalah tentang persoalan prinsip dasar ya, ajas-ajas konstitusi negara kita. Bagaimana tentang persoalan keterbukaan, daya guna dan hasil guna dari regulasi yang dilahirkan. Nah, problemnya adalah regulasi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat justru kemudian tidak membuat banyak daya guna dan hasil guna bagi rakyat mayoritas. Yaitu tentang persoalan pertama kita lihat gitu ya, di dalam rancangan undang-undang tentu banyak tentang bagaimana tentang fleksibilitas tenaga kerja yang sistem PKWT alidayah atau outsourcing yang semakin dipermudah bahkan semakin diperluas gitu kan. Ini menunjukkan bahwa negara semakin melepaskan tanggung jawabnya. Tanggung jawab negara itu kan bagaimana memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini tidak tercermin di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mana mungkin kita bisa bicara bahas pasal per pasal gitu ya, kalau prinsip dasarnya saja sudah keliru gitu, sudah bertentangan dengan bagaimana persoalan perlindungan, bagaimana persoalan peningkatan kesejahteraan, bagaimana tentang ruang demokrasi gitu ya, dan begitu juga tentang persoalan keadilan. Jadi sangat jauh kalau kita bicara tentang persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga kami gitu ya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan seluruh aliansi-aliansi di berbagai daerah ini memang mendesak menghentikan dan pembatalan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Nah, kenapa? Karena perbudakan manusia di atas manusia kemudian justru semakin dilegitimasi oleh kekuasaan hari ini, tentang persoalan orang tidak lagi punya kepastian kerja, orang tidak lagi punya kepastian tentang bagaimana pendapatan hidup yang layak. Nah, ini justru semakin prihatin kita dalam situasi seperti ini. Nah, di mana sebenarnya kita, kaum buruh dan rakyat Indonesia ini adalah berharap bagaimana di situasi krisis gitu ya, daya beli masyarakat semakin rendah, bagaimana kita untuk mendorong tentang persoalan pendapatan dan peningkatan daya belinya, karena ini pasti akan mempengaruhi ekonomi secara nasional. Terus kemudian juga bagaimana buruh yang hari ini banyak di PHK secara sepihak, bahkan dirumahkan tanpa dibayar, ini butuh perhatian pemerintah dan DPR untuk memberikan perlindungan. Termasuk juga bagaimana tukang ojek, terus kemudian pedagang yang hari ini tidak lagi bisa berdagang seperti biasa, ini pasti akan tentu mempengaruhi pendapatan kehidupan mereka untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ini seharusnya menjadi perhatian serius, bukan kemudian tergesa-gesa gitu ya, 74 undang-undang gitu, lebih dari 1.000 pasal, harus diselesaikan dalam masa singkat, yang kemudian kita tahu bahwa pemerintah sedang bagaimana kita membaca telegram dari Kapolri gitu ya, bagaimana membangun narasi counter terhadap yang kontra gitu ya, gitu. Bagaimana menghadang dan kemudian mengintai, loh kami ini tidak perlu seperti itu. Kalau sejak dari awal ada dialog, ada keterbukaan, ada ajas-ajas prinsip-prinsip ajas konstitusi negara sejak dari awal, kami mungkin nggak perlu juga kami turun ke jalan panas-panas membutuhkan energi yang luar biasa kan gitu. Nah kan rakyat turun hari ini karena memang dipaksakan oleh DPR dan pemerintah sendiri, membuat kebijakannya sudah diam-diam gitu ya, misterius gitu. Terus kemudian kami hari ini dipaksakan untuk harus menerima. Padahal ini berkaitan dengan persoalan kehidupan generasi bangsa dan rakyat hari ini gitu loh. Contoh misalkan di persoalan kaum tani gitu ya, di mana HGU gitu lebih diberikan kepada kaum yang punya modal gitu, tentang persoalan mengedepankan persoalan investasi yang kemudian bisa hak guna usaha sampai 90 tahun gitu. Zaman penjajahan saja 75 tahun, apalagi sekarang 90 tahun, luar biasa kan. Makanya kita melihat rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, alasan pemerintah atas pembuatannya Omnibus Law ini untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jelas keliru, sebab pendewaan pemerintah dan DPR pada investasi tidak serta-merta mendorong lapangan pekerja. Contoh,
BKPM 2013 sampai 2019 mengeluarkan data. Investasi justru terjadi peningkatan, tapi tidak ada penyerapan lapangan pekerja, justru negatif. Nah, apakah itu yang mau dilakukan oleh pemerintah gitu? Justru kemudian namanya saja rancangan undang-undang cipta kerja, tapi isinya adalah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, pengrusakan terhadap lingkungan, bagaimana penindasan penghisapan terhadap kaum buruh dan rakyat ini semakin diberikan ruang sebesar-besarnya. Artinya negara melalui pemerintah hari ini mengambil tentang persoalan penjajahan kembali terhadap rakyat dan bangsanya. Baik. Bu Nining, kalau kemudian RUU ini tetap disahkan, teman-teman juga dihadang untuk bisa melakukan aksi unjuk rasa, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh teman-teman buruh? Tentu kami dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat terus melakukan perjuangan sekuat-kuatnya bersama berbagai macam elemen gitu ya, gitu, baik pemuda, mahasiswa, perempuan, kaum tani, miskin kota gitu, yang hari ini betul-betul merasakan begitu kesusahan dan penderitaan yang akan berkepanjangan. Kami akan melakukan perjuangan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Karena kenapa? Kami tidak lagi bisa percaya terhadap DPR dan pemerintah. Ketika kepercayaan selama ini diberikan di masa pandemi, rakyat diam gitu ya, hanya mengkritik lewat berbagai macam media sosial, tidak banyak begitu turun ke jalan. Walaupun ada turun ke jalan, pasti direpresif, ditekan sekuat-kuatnya melalui keamanan aparat gitu ya, agar tidak turun ke jalan. Tapi nasib kami jauh lebih berbahaya dibanding dengan pandemi ini gitu. Baik. Bu Nining, kita tahan dulu sebentar, kita akan kembali mengikuti perkembangan terkini jalannya paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja di DPR RI. Berharap akan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan keseluruhan sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Harapan untuk menuju kemajuan di masa yang akan datang akan diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan kompetensi serta kapasitas pencari kerja. 2. Peningkatan produktivitas sebagai wujud cerminan efisiensi perekonomian yang berpengaruh kepada peningkatan investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan ekonomi yang dimaksud akan mendukung pengembangan usaha ataupun bisnis yang pada akhirnya akan meningkatkan income dan daya beli masyarakat. 4. Pemberdayaan UMKM dan koperasi yang dengan ini diharapkan akan mampu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto sekaligus peningkatan kontribusi. Akhirnya dengan diwujudkannya RUU Undang-Undang ini, Partai Persatuan Pembangunan meyakini pada tahun 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur, sekaligus menjadi negara yang ekonominya maju pesat, sekaligus menjadi negara yang ekonominya maju pesat bersama dengan 4 negara besar dunia lainnya. Pimpinan dan anggota DPR serta menteri yang kami hormati, pada kesempatan ini fraksi P3 menyampaikan apresiasi kepada Panja DPR bersama pemerintah yang telah mengeluarkan klaster Undang-Undang Pers dari RUU Cipta Kerja sehingga kita tetap memberikan jaminan kebebasan pers di negeri ini. Kedua, kami juga mengapresiasi dikeluarkannya klaster pendidikan dari RUU ini sehingga ancaman pidana kepada tokoh-tokoh agama yang menyelenggarakan pendidikan non-formal tidak akan ada lagi. Yang artinya kiai di pondok pesantren, kiai kampung ataupun guru ngaji sebagai satuan pendidikan non-formal tetap bisa beraktivitas tanpa takut, tanpa khawatir dengan ancaman pidana. Pimpinan sidang, anggota DPR, Pak Menteri, dan hadirin yang berbahagia. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang paling banyak menyedot perhatian publik adalah klaster ketenaga kerjaan. Bahwa kami dari fraksi P3 terus berusaha
untuk menjembatani kepentingan pengusaha maupun kepentingan para tenaga kerja dengan maksud agar bisa meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Maka fraksi P3 mengapresiasi ketika pemerintah mengambil alih tanggung jawab terhadap ancaman kehilangan pekerjaan dari para pekerja dengan meluncurkan yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi bersama. Sidang paripurna yang kami hormati, bahwa RUU ini dalam pembahasan di tingkat panjang maupun di tingkat timus sudah diikuti oleh seluruh fraksi yang ada di DPR dengan segala dinamikanya, memberikan persetujuan dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah yang itu disiarkan secara langsung dan terbuka. Namun, jika pada akhirnya ada perbedaan sikap dari fraksi-fraksi, itulah indahnya keragaman politik di Indonesia. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan persetujuannya terhadap RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang dengan segala catatan yang akan kami sampaikan sebagaimana terlampir. Demikian pendapat akhir dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR. Baik, terima kasih. Juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pasal berapa? Siap, Pak Kiai. Kami jeda sejenak, pembahasan terkait RUU Cipta Kerja ini akan kami lanjutkan usai jeda berikut.